Nisa Sabian doh. Seriously? Nah, kalau banyak istri itu kan jadi jalurnya di sana, di sini, di situ. Nah, itu teh kurang luruskeun heula hamba sahaya teh naon heula bisi can aya can apal. Kita lihat dari adilnya, pasti dari segi adilnya bakal adil enggak? Jadi etanya dul wanita-wanita tertentu yang memiliki hati yang lapang gitu ya. Yang lapang. Enggak tahu sih, abstrak. Aku belum pernah ngukur lapang dada. Terus kan dul hamuan yang poligami teh kan eta teu kudu aya izin istri pertamanya dul. Ichi ni Shang doa Wosimeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Podland Podcast Online. Oke, di sini kita akan membahas Nisa Sabian doh. Seriously? Enggak akan bahaya itu teh? Iya, kamu mah ngajak gibah, dosa jariah. Astagfirullahaladzim, kamu. Ayang nanti tit gitu ya. Heeh. Tit, naon ayang tit? Apa Silvi? Engke atuh. Takutnya nanti bahaya gitu kan. Aku nanya heula. Ngomongkeun poligami asik gimana tuh? Enggak. Moh. Duh, ya bener tuh duh. Heni, enggak apa-apa Heni. Ya enggak bahas. Enggak gitu. mau. Heni tuh disiapkan itu celurit. Tapi stok aja Ketan. Itu bahas doang, ini bukan pengen gitu, bukan. Enggak, kita itu teh kode sial biasa nama sial. Gerasa sial, gerasa. Kan ya Nisa Sabian oge eta teh kitu-kitu ge meureunnan sebenarnya nama niat nama hayang poligami ngan istri pertamana terido jigana gitu jadi ngomongkeun batu. Tapi baiklah. Lain terido mana emang tak apal istri pertama nage. Tak apal emang. Tahu kamu pengen dihujat sama aku. Wah. Banyak hater nih. Belum juga terkenal. Menurut ya ladies first lah poligami itu kumaha tah? Semangat teh. Menurut Henny, meskipun diperbolehkan tapi Henny mah nolak enggak boleh. Nah, aku sih yes. Soalnya zaman sekarang sama zaman yang kayak Nabi Muhammad gitu ya. Beda banget. Kalau poligami Nabi Muhammad itu kan ada apa alasannya gitu ya yang jelas gitu. Nah, kalau ini sekarang mah jadi Henny ngerasa tuh kayak alasan poligaminya tuh kayak ke nafsu gitu. Jadi Henny mah enggak mau gitu. Enggak setuju. Kalau menurut orang gitunya. Kalau semisalkan si cowok itu mampu, why not gitu. Kan harus bisa adil gitu. Harus bisa adil dalam berbagi. Nah, tadi untuk yang tadi Henny misalkan di zaman Nabi Muhammad itu berbeda gitu kan. Berbeda karena alasannya pas atau tepat gitu. Nah, emang alasannya itu alasan yang mana gitu? Eta dul kajawab sih orangnya sebenarnya mah rada teu setuju dul gitu. Nah, bener oge cek itu cek Hani aya nama leuwih ka nafsu mah. Jadi nya mun dilihat dari zaman gitunya emang diperbolehkan tapi kan Nabi juga bukan bukan yang apa? Yang perawan gitunya janda kan? Yang itu teh siapa? Janda gitu yang ininya teh jadi cek eta nama menolong lah gitu hamba sahawa hamba apa sih dibilangnya teh sahaya gitu. Ya hamba sahaya. Nah kalau misalkan seperti itu berarti orang bisa dong lamun misalkan ada nih janda nih yang lagi kesusahan ini misalkan ya tenang beb misalkan ini mah beb oke beb aku padamu pokoknya jadi kalau misalkan tadi kalau karena hamba sahaya gitu misalkan kan kalau zaman sekarang itu udah nggak ada kan hamba sahaya. Nah palingan tadi misalkan janda misalkan punya beberapa anak lagi kesusahan terus diangkat
menjadi istri biar ternafkahi. Nah, berarti dong bisa dong misalkan ada nih janda nih tetangga aja. Nah, karena pahami mah. Ini jadi dukung orang kalau mau jokin orang Kalau sarua beda tuh alasannya sama Oh, Kumaha tadi? Patut ditanda tanya. bener. nah itu menurut orang kayak gitu di Kalau pendapat Sioma sih dari pendapat ya setuju sama Teh Heni. Soalnya ya dilihat juga dari faktanya juga sekarang lebih banyak orang tuh laki-laki tuh lebih ke nafsu gitu. Kalau kata Abdul tuh kalau misalnya itu kan kita bisa kalau misalnya dilihat dari hamba sahaya mah. Tapi kan rata-rata sekarang faktanya nggak ada. Kalau misalnya lihat orang cowok misalnya teh poligami ke janda itu nggak ada gitu. Kalau dilihat dari fakta tapi kata Abdul ada. Nah, itu teh Kebanyakannya. kurang luruskeun heula hamba sahaya teh naon heula bisi can aya nu can apal. jelasin deh. Ku ente urang teh apal, urang nyebutkeun hungkul. Bicara ke batur ai taeun teh mah. Tadi gitu, carana urang teh ngarti, otak nanya. Iya, jadi yang disebut hamba sahaya itu yang kalau dulu itu orang yang diperjualbelikan. Jadi misalkan nih ketika perang Badar itu ketika misalkan nyerang nih Islam ke orang-orang kafir itu dari orang kafir ada perempuan Budak. yang emang udah tidak punya siapa-siapa terus disebutlah seperti gonimah gitu, gonimah diangkat. Kalau zaman dulu itu diperjualbelikan si cewek-cewek itu tuh. Nah itu jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi kayak budak gitu tuh atau Nah bisa jadi seperti itu. oh. Tapi orang di sisi lain gitunya sebagai laki-laki gitunya memiliki rasa tanggung jawab gitu misal ya nama. Misal kalau ada seperti itu ya kan ininya mau menolong gitu niatnya. Ya kalau non ibadah mah kan kudu pilih-pilih yang penting baik kan gitu. Niatna yang Iya. kumaha niat lah gitu. Ya. Iya. Mau tanya sebagai kaum pria, para kaum pria, kenapa kalian memilih poligami? Alasan kalian memilih poligami apa? Di Kalau pandangan ini, laki-laki. ya iya mah pendapat pribadi gitu. Namun masalah poligami cowok, tapi tidak semua cowok pengen poligami. Tapi dilihat dari sisi agama gitu, di sisi ibadah. Nah ini tuh buat ibadah gitu niatnya tuh. Pertanyaannya, ada gitu ibadah yang kayak gitu? Masih banyak kan ibadah yang lain? Ya maksudnya kan ibadah tuh hanya sunnah Rasul tuh kan mau dijalanin mangga mau enggak juga gak apa-apa kan gitu. Dan pertanyaan lagi, apakah sunnah Rasul hanya satu, yaitu poligami? Iya kan kita seperti ini, seperti puasa Senin Kamis, terus sholat duha kan itu kan salah satu sunnahnya. Nah itu apa? Itu juga dijalani gitu. Ini mah kan kalau ada dan kalau mau gitu poligami itu ya termasuknya ibadah gitu. Kalau ininya niatnya tidak nafsu tadi kembali lagi. Ya kan banyak gitu selalu kalau misalnya ditanya, kenapa sih pada mau poligami pihak laki-laki itu alasannya? Karena sunnah Rasul. Oh, perempuan juga gitu. Kalau misalnya mau dipoligami dia masuk surga gitu. Itu bukan iming-iming yang bisa semua cewek terima gitu ya. Untuk para laki-laki ya gampang lah kalau misalnya mau cari surga baik buat cewek masih banyak jalan surga yang lain. Kalau misalnya dimanapun sehati apa ya segimanapun kalau namanya poligami cewek itu nggak akan ada yang ya nggak apa-apa
lubuk Iya. hati nurani mah ada tuh sakit hati gitu. Hmm. Gak munafik, setiap cewek tuh baik yang ya intinya mah katanya nggak ada ya kalau misalnya cari agama, pengen kesempurnaan agama, pengen cari sunnah rasul, pengen cari surga, masih banyak jalan. Amin. Itu teh benar tuh sih, hamuan anu istri yang pertama terus rela gitu di poligami, itu teh instan masuk ke surga dul tanpa dihisab atau kumaha. Kalau itu sih wallahu alam ya, aku belum ada fakta empiris atau fakta yang membuktikan gitu. Juga laporan gitu nggak ada, belum ada untuk saat ini. Nah, kalau tapi kan ada salah satu hadis, tapi saya terus terang nggak ada. Saya Kang. belum belum ada, belum tahu juga gitu. Tapi nanti bisa dilihat lah di Soalnya orang gitu pernah dengar gitu kalau yang kalau istri yang pertama terus rela untuk dipoligami itu teh masuk surga nate gampang gitu, setahu orang gitu pernah dengar. kalau misalkan masalah itu mencek orangnya emang belum terus kan wallahu alam gitu, saya pun nggak tahu, tapi ada salah satu hadis aku pernah baca tapi lupa lagi, cuman baca aja gitu. Kalau ceweknya dipoligami itu kumaha sih gitu, yang antara yang dipoligami dan kumanya anu kahiji jeung kadua gitu dul, kumaha dul menurut ente dul? Kalau misalkan dilihat dari kacamata psikologi atau psikoterapi gitu ya, itu fine-fine aja. Jikalau dari istri kedua, istri yang pertamanya itu rela dan ikhlas untuk dimadu, is okay wae. Gas lah pokoknya mah. Karena mungkin dia mengimani dari hadis-hadis tentang poligami. Nah, percaya kepada itu. Nah, seperti itu. Tapi logikanya seperti ini aja. Bahwasanya ketika misalkan kita nikah itu ku Allah itu kan dibuka lagi nih jalur rezekinya, dibuka jalur rezekinya yang baru. Nah, kalau banyak istri itu kan jadi jalurnya di sana, di sini, di situ gitu. Wah, ya, Pertanyaan dong. boleh. Itu dari rezeki nih, boleh nih. Jadi, iya benar-benar. Jadi kan rezeki itu kan bisa yang ngedoainnya banyak gitu, lebih mantap gitu, lebih berkah. Bukan rezeki. Punya banyak anak aja itu memperluas rezeki, tapi memperbanyak istri pun termasuk. Tapi pengeluaran juga makin banyak, jadi tambah rezekinya. Tapi bakal denger ya, pasti banyak rezeki itu pasti ya, banyak rezeki itu pasti adil. Kita lihat dari adilnya, pasti dari segi adilnya bakal adil enggak, pasti ada salah satu istrinya yang bakal si ini mana sih kasih itu kayaknya, pasti bakal ada mangpetnya lah. Iya, makanya tadi balik lagi ke awal, harus ada rasa ikhlas dan lapang dada menerimanya. Dan kan syarat poligami itu harus adil ya. Kalau misalkan mau berpoligami ya harus bisa adil. Nah, itu. Jadi etanya dul wanita-wanita tertentu yang memiliki hati yang lapang gitu ya. Yang lapang. Lapangnya segede kumaha cing Badena Ros. Enggak tahu sih, abstrak. Aku belum pernah ngukur lapang dada atau apa yang ada di dada, aku belum pernah. Beb hampura, aduh. Terus kan dul hamuan yang poligami itu kan eta teu kudu aya izin istri pertamanya dul. Ada lah. Iya, harusnya sih ada. Harus ada. Tapi orang macam mah gak ada. Buku apa coba nanti aku baca ya. Logikanya gini, kalau misalkan tidak ada izin, nanti misalkan udah nikah istri yang kedua, istri yang pertama tahu, itu kan bisa menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga. Gitu. Nah, seperti tetangga yang sebelah. Tugasna lalaki berarti nya eta teh kudu adil gitu. Bisa mempertemukan kedua belah pihak. Ini aku mau nanya dulu, menurut pandangan masing-masing itu adil itu apa? Adil itu dalam segi namanya, hamun orangnya dalam segi perasaan gitunya bisa saling gitu. Kalau poligaminya bisa saling
mempersatukan dua belah pihak. Menurut Silpi gimana? Sama rata dalam segi apapun tanggung jawab tuh pertama. Menurut Neng Henning gimana? Iya, sama. Nah, itu dia yang harus diperjelas. Adil itu kullu syai'in fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jikalau misalkan mau ya menurut aku gitu ya. Kalau mau melakukan itu ya harus ada izin agar tidak ada perpecahan. Percuma lah misalkan sekarang walaupun kita berpoligami kan kalau si istri nggak bisa misalkan nggak bilang nih punya istri kedua ya udah nggak apa-apa udah nggak bisa kayak gitu. Ini kan soal perasaan gitu di. Kamu ngerti gini? Wih, ngeri atuh. Adul mah materi nama insya Allah teh ya sidik lah gitunya poligami nggak boleh gitunya, apalagi bukan tidak boleh gitunya, lebih ke menyakiti perasaan wanita lah gitunya. Emang ada gitu yang wanita pertama yang tadi Sylvia katakan, Sylvia cewek setidaknya merasakan sakit hati lah gitu dengan adanya poligami gitu. Tapi apalagi 3-4 gitunya, 3-4 istri. Nah, kan sekarang nih lagi panas-panasnya di dunia hiburan gitu ya, yang apa ya, temennya sendiri gitu suka sama Nah ini guru saya ini temen ini gitu, banyak temen teh jadi ada buruknya ada baiknya gitu. Kalau kata Sylvia, banyak teman itu baik atau buruk?